sorry ya. Ya, langsung streaming aja. Nggak ada yang CH2Cl sambungin ke YouTube-nya dulu, baru bisa nge-stream. Itu pelarutnya. Ya, pilih. Yang utamanya iya, apa? suaraku Namanya masuk aja nih. ozonolisis. Suara gue di recording. Oksigen. Hai, dadah semua yang dengerin gue di record. Oksigen 3 namanya apa? O3 namanya apa? Ozon, Bu. Ozon, benar. Namanya saja ozonolisis, artinya kan ozon. O3 ya, dalam CH2Cl2 gitu ya. Dan kemudian itu baru satu tahap, kemudian kan itu masuk tuh yang kita menyempurnakan reaksinya, yaitu kita dengan memasukkan atau mereaksikan dengan dimetil sulfida. Jadi ada 2 reaksi ya. Itu ya, ada 2 tahapan utama sebetulnya. Reaksi dengan ozon dalam diklorometan ya, dengan suhu yang sangat rendah -78 derajat Celcius, dan kemudian yang kedua dengan mereaksikannya dengan dimetil sulfida untuk menyempurnakan reaksi, begitu ya. Nah, hari ini akan kita bahas kelanjutan dari reaksi tersebut, yaitu tadi kita melakukan reduksi. Nah, reduksi dari apa? Dari asam karboksilat dan turunannya sebetulnya. Kita melakukan reduksi dari asam karboksilat dan turunannya. Sebentar, loh kok jadi nggak ada? Oh, ini. Oke, ya. Oke, dengan mereaksikan ini. Nah, ini ya. Nah, kita sebetulnya ingin mereaksikan turunan asam karboksilat dan asam karboksilatnya ya dengan suatu reduksi tapi hanya sampai ke aldehid atau keton saja. Tetapi ternyata kalau kita pakai lah ya, itu merupakan suatu reduktor yang sangat powerful, sangat kuat sekali gitu ya. Jadi kalau kita reduksi dengan senyawa ini, dengan reaksi inilah lithium aluminium hidrida, maka reduksi itu tidak hanya akan berhenti sampai di aldehid atau keton, aldehid saja di situ, tetapi reaksi itu akan berlanjut sampai ke sampai ke alkohol. Oleh sebab itu tentu saja kita tidak bisa menggunakan reaksi lah gitu untuk mendapatkan aldehid dari asam karboksilat dan turunannya. Gitu misalnya dari ester, dari asil klorida tadi ya, bukan alkil klorida ya. Asil dan alkil tuh beda. Kalau asil tuh ini. Nah, ini asil. Nah, ini gugus asil. Kalau alkil hanya R saja. Ya, gitu. Jadi kalau asil klorida ya ini alkil. Tadi ya. Jadi alkil klorida seperti itu asil klorida ya. Nah, jadi bisa dari nitril. Nah, ini namanya senyawa nitril gitu ya, alkil nitril. Nitril. Jadi CN itu dikatakan sebagai nitril. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan kemudian katanya ada senyawa NaBH4. Nah, ini mereduksi apa ya NaBH4? Bisa mereduksi asam karboksilat dan turunannya menjadi aldehid kah? Bisa nggak? Rasanya ini pernah loh NaBH4 sudah dibahas di kuliah semester lalu kan? Ya nggak sih? Ini kayaknya pada kekenyangan makan kali ya? Kalau nggak salah dia tuh, maaf Bu. Kenapa ganti? Kalau nggak salah dia tuh justru mereduksi aldehid dan keton itu sendiri, bukan sih Bu? Benar banget. Jadi natrium borohidrida bukan mereduksi ini, tapi dia justru mereduksi karbonil, keton, dan aldehid ya. Gitu. Jadi apa tuh Dante? Jadi apa? Alkohol, Bu. Betul, jadi alkohol gitu ya. Jadi alkohol dia seperti itu. Ini C-nya kurang. Jadi alkohol gitu. Jadi alkohol seperti itu. Dan natrium borohidrida merupakan reaksi yang spesifik hanya mereduksi aldehid dan keton. Jadi hanya mereduksi karbonil, aldehid dan keton menjadi alkohol. Jadi kalau misalnya kita katakan ada mungkin dulu masih ingat ya. Kalau misalnya katakanlah kita punya senyawa ini ya, ini kemudian kita punya di dalam gugusnya katakanlah ini gitu ya, kemudian kita gunakan natrium borohidrida, maka yang terjadi adalah yang tereduksi ya hanya ininya saja
gitu ya, ininya saja menjadi OH. Tapi yang asil kloridanya tetap karena natrium borohidrida itu produksi yang mild. Jadi ini mild, ya. Kalau itu kan powerful, kalau ini mild. Jadi dia hanya bisa mereduksi justru keton dan aldehid seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita gunakan untuk mereduksi turunan asam karboksilat menjadi aldehid dan keton, gitu ya? Oke, kita lihat pada slide berikut nih. Jadi kalau misalnya sebetulnya kalau adik-adik baca itu ada di buku Solomon itu, gitu ya. Saya juga ngambilnya nggak dari mana-mana, gitu ya. Ada di buku Solomon. Oke. Sembari saya juga buka buku Solomonnya nih, gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini bisa mereduksi si turunan asam karboksilat ya, misalnya asil klorida, nitril gitu ya, kemudian ester ya, seperti itu. Nah, kita lihat pada slide berikut ya. Nah, sebentar. Nah, jadi dua reaksi yang biasa digunakan untuk mereduksi atau misalnya yang untuk mereduksi tadi turunan asam karboksilat menjadi aldehid atau keton gitu ya, menjadi aldehid bukan menjadi keton, menjadi aldehid karena itu adalah tadi asam karboksilat tepat turunan asam karboksilat, yaitu yang kita namakan yang pertama adalah lithium triterbutoksi aluminium hidrida dan yang kedua adalah diisobutil aluminium hidrida. Saya lebih suka ini karena ini bisa disingkat menjadi dibel H gitu ya. Jadi hanya menunjukkan hidridanya ya. Kalau ini kepanjangan gitu ya. Jadi lithium triterbutoksi aluminium hidrida. Aduh, ribet. Jadi kalau saya sendiri pribadi saya lebih suka menggunakan dalam sebetulnya dalam penulisan dalam itu penulisan lebih suka menggunakan reaksi yang kedua. Walaupun kan kalau misalnya ini masing-masing reaksi ini kan pasti ada spesifikannya gitu ya. Tetapi yang kalau untuk bereaksi, nah saya pilih aja. Kalau misalnya tulisan kan beda dengan di praktik. Mungkin kalau untuk beberapa molekul tertentu ya pasti akan berbeda gitu ya. Apakah kecepatan reaksinya, produknya dan sebagainya. Ya, tetap meskipun reduksi juga. Nanti kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini kita lebih suka sih menggunakan itu karena lebih mudah menuliskannya. Jadi diebal H gitu ya, seperti itu. Atau diisobutil aluminium hidrida. Nah, kalau kita lihat ya, dengan menggunakan lithium triterbutoksi aluminium hidrida ataupun diisobutil aluminium hidrida, maka kita bisa melakukan reaksi ini. Walaupun misalnya katakanlah ini mungkin ada beberapa karakteristik atau kebiasaan untuk menggunakan kedua reaksi ini pada turunan asam karboksilat tertentu, tetapi kalau saya biasanya yaudahlah nggak apa-apa deh turunan asam karboksilat atau pakai diebel H bisa lah untuk aldehid gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah pakai misalnya kespesifikannya mungkin tidak terlalu ditonjolkan, tapi yang penting kita tahu bahwa kita gunakan hidrida yang lebih mild turunan aluminium hidrida yang lebih mild dibandingkan dari gitu ya lithium aluminium hidrida gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka contohnya misalnya kalau kita punya asil klorida, maka kita bisa gunakan tadi yang pertama misalnya lithium triterbutoksi aluminium hidrida. Ini yang utamanya biasanya digunakan suhu minus 78 derajat Celcius gitu ya. Biasanya sih kalau reduksi seperti ini, kalau kita gunakan turunan ini, mungkin biasanya digunakan dry solution sih biasanya. Dry solvent biasanya. Kalau ada lithium seperti itu ya. Jadi untuk menghindari nanti si lithium bereaksi dengan yang hidrogen yang bersifat asam. Dan kemudian baru yang kedua adalah work up-nya ya, penyempurnaan reaksi sehingga kita tambahkan air untuk betul-betul mendapatkan aldehidnya. Yang kedua, kita gunakan diebal, diisobutil aluminium hidrida. Biasanya bisa digunakan katanya heksan dengan suhu yang rendah juga, minus 78. Dari ester kita dapatkan aldehid juga. Kemudian yang ketiga adalah nitril, ya, senyawa nitril, turunan nitril, maka kita bisa menggunakan juga diisobutil aluminium hidrida untuk sampai ke produknya yaitu aldehid, seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita kan katanya kalau pernah tahu nggak bagaimana mengubah asam karboksilat menjadi asil klorida? Pernah tahu nggak kira-kira? Pernah baca nggak di buku bagaimana mengubah
ini menjadi ini. Gitu. Apa reaksinya? Asam karboksilat menjadi asil klorida. Ada yang tahu? Monikanya lagi searching. Alvan, apa Alvan? Halo Alvan. Oh, Alvan malah ditutup lagi mic-nya. Alvan, kamu mau jawab Alvan? Halo Alvan. Apa jawabannya? Reaksi apa yang bisa mengubah asam karboksilat menjadi asil klorida? Wah, kayaknya Alvan masih ini ya, masih. Kalau nggak Razika. Oke, Razika. Halo Razika. Razika ada ya? Bisa mendengar suara saya? Halo Razika. Oh, ini kayaknya. Saya Bu. Kamu bagaimana reaksi apa yang bisa kita gunakan untuk mengubah asam karboksilat menjadi asil klorida? Kamu di rumah atau di mana? Di rumah Bu. Di rumah. Kamu lagi ada Zoom lain? Enggak bersama teman gitu Bu. Oh. Jawabannya SOCl2. SOCl2, benar banget ya. SOCl2. Namanya apa? Kalau SOCl2 tuh? Kan pernah dibahas ya SOCl2 di sebelumnya ya. Apa namanya? Ada yang tahu nggak SOCl2 namanya? Tionoklorida, Bu. Hah? Tionoklorida. Tionoklorida. Oke. Kamu tuh tinggalnya di asrama atau di mana? Di kos-kosan ini? Lagi di kos teman, Bu. Oh, di kosan teman. Oh, teman ramai begitu atuh. Mudah-mudahan bisa konsentrasi. Oke, makasih Razika. Jadi yang digunakan adalah tionil klorida. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah, jadi sebetulnya reaksi ini juga sedikit spesifik ya. Jadi mungkin biasanya orang menggunakan itu turunan asam karboksilatnya, jadi tidak langsung dari asam karboksilatnya. Karena kita tahu bahwa asil klorida itu merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Jadi kita ubah dulu asam karboksilatnya menjadi asil klorida, baru kita reaksikan dengan tritersbutoksi ya. Tadi senyawa apa yang reaksinya yaitu lithium tritersbutoksi aluminium hidrida. Begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, bagaimana mengubah asil klorida dari menjadi aldehid, misalnya kita punya asam karboksilat, kita ubah dulu dengan SOCl2, kita dapatkan asil klorida, kemudian kita reaksikan dengan lithium tritersbutoksi aluminium hidrida ya, dengan pelarutnya adalah diethyl ether ya, biasanya ini dry solution juga, dry solvent, kering, jadi tidak boleh mengandung air. Kemudian baru yang cook up-nya yaitu untuk menyempurnakan reaksi, kita reaksikan dengan H2O gitu ya. Contohnya misalnya untuk senyawa yang di bawah, nah contoh reaksi misalnya kita punya senyawa aromatik yang punya gugus asil klorida dan asil klorida dan metil, maka kalau kita reaksikan dengan reduksi ini maka kita akan mendapatkan perubahan dari asil menjadi aldehid. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih reaksi atau mekanisme reaksi dari reduksi asil klorida gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa yang gugus yang penting di dalam reduksi ini, gugus apa tuh? Dalam reaksi misalnya dalam Dibal H atau dalam lithium tritersbutoksi aluminium hidrida. Sebetulnya apa? Yang paling signifikan. Gugus apa kayaknya? Kalau kita lihat bahwa dari di sini ya menjadi ini, apa yang berubah? Dari asil menjadi aldehid, apa yang berubah? Cl jadi H.
Cl jadi H. Jadi artinya yang masuk itu adalah yang akan dilihat oleh karbonil itu apa? Gugus apa berarti? H, Bu. H-nya dalam bentuk apa? H itu kan bisa H positif atau H negatif atau apa? Negatif, Ibu. H negatif. Kalau H negatif namanya? Nukleofil. No. H negatif namanya apa? H negatif namanya? Hidrida, Bu. Hidrida, betul banget. Hidrida, dan jadi artinya ini betul, ini nukleofilnya sebetulnya, tapi ini yang penting. Jadi kan namanya aja lithium aluminum hidrida, natrium borohidrida. Jadi yang berperanan penting, yang paling signifikan itu adalah H, karena di sini kan terjadi penambahan hidrogen ya. Akhirnya kan biar mengalami reduksi. Masih ingat bagaimana kita bisa menentukan apakah molekul itu mengalami reduksi? Kita melihat dari apanya, perubahan apanya tuh? Kalau kita melihat molekul organik, oh ini mengalami reduksi nih, gitu ya. Apa yang kita lihat dari perubahan dari starting material atau misalnya molekul awal ke molekul produk? Apa yang berubah? Bilox. Bilox. Apakah kita lazim menghitung bilox dalam organik? Tidak, enggak. Apa dong? Apa yang paling signifikan kalau kita melihat reaksi organik? Titik. No. Dalam kita melihat reaksinya. Apa tuh? Kalau kita melihat, oh nih kayaknya nih, senyawa saya tuh mengalami reduksi nih. Bukan mengalami oksidasi. Dilihat dari apanya kita bisa tahu secara cepat bahwa molekul organik kita mengalami reduksi. Dari apanya tuh? Betul, bilangan oksidasi itu bisa kita lakukan untuk menghitung, tapi bilangan oksidasi tidak lazim sebetulnya, akan lebih sokan kita menghitung. Apa yang paling mudah kita melihat bahwa senyawa kita mengalami reduksi untuk senyawa organik? Ikatan rangkap, Bu. Ikatan rangkapnya jadi apa? Jadi nggak rangkap. Terus jadi kalau dengan jadi nggak rangkap jadi apa? Apa yang signifikan selain ikatan rangkap? Kalau di sini berarti kalau dari asil klorida menjadi menjadi aldehid, ikatan rangkap berarti yang berubah. Kan reaksi asil klorida menjadi aldehid itu reaksi apa? Reduksi kan ya? Ya nggak? Iya. Itu jadi ikatan rangkapnya berubah nggak? Enggak, masih sama. Enggak, masih sama. Berarti apanya dong? Tapi kita tahu, oh ini reduksi nih, gitu nih. Gugus fungsi. Apanya gugus fungsi apa coba? Ini basic loh, basic. Atom hidrogen kan, Bu. Bener. Atau hidrogennya jadi gimana? Bertambah. Atau yang lebih ini, kalau misalnya katakanlah dari sini, kalau kita lihat ini dari sini, dari asam karboksilat nih, itu akan lebih kelihatan lagi. Selain atom hidrogennya bertambah, ada hal lain yang bisa kita lihat. Oksigen berkurang. Oksigennya jadi berkurang, benar banget. Jadi itu dua indikator ya kalau senyawa organik mengalami reduksi atau oksidasi. Kalau reduksi maka oksigen atau oksigennya berkurang, hidrogennya bertambah. Sebaliknya kalau oksidasi, oksigennya bertambah, H-nya berkurang. Itu begitu. Ya enggak? Kalau katakan dari asam karboksilat menjadi aldehid, menjadi alkohol, nah gitu ya. Apa yang berubah? Nah ini kan terjadi penambahan ya enggak? Gitu ya. Yang kalau dari aldehid menjadi alkohol, apa yang bertambah? Awalnya berapa jadi berapa? Tadi baru dibahas barusan. Ini hidrogen ya, Ibu? Oh, hidrogennya di sini di aldehid berapa? 1. Di alkohol? 3 gitu ya. Jadi kan ada penambahan. Jadi suatu senyawa itu kalau dalam organik mudah sekali kita menentukan apakah senyawa kita itu mengalami oksidasi dan atau reduksi, ya lihat aja dari perubahan jumlah oksigen atau hidrogen ya. Itu basic banget, harus tahu banget itu. Tapi kita nggak menghitung, menghitung saya sih suka malas menghitungnya. Karena udah memang bisa dihitung, tapi buat saya akan signifikan sekali hanya melihat jumlah oksigen atau hidrogennya saja.
Begitu ya. Nah sekarang, jadi kalau kita tahu bahwa dalam reduksi ini yang berperanan adalah hidrida ya. Nah sekarang bagaimana kita memahami mekanisme reaksi asil klorida menjadi aldehid ya? Kita lihat pada slide berikut. Nah, jadi pada slide berikut kalau kita reaksikan asil klorida dengan litium aluminium, litium tadi tritersbuksi gitu ya. Tritersbuksi aluminium hidrida gitu ya, maka yang akan berinteraksi yaitu bukan langsung hidridanya, tetapi yang pertama adalah bagian yang paling yang elektronegatif di asil klorida akan bereaksi dengan bagian yang positif gitu ya, yaitu oksigen akan bereaksi dengan aluminium gitu. Nah, kemudian ya. Ini ada mahasiswa saya mau pesan ini lagi, mau pesan solvent. Bentar dulu ya sebentar. Kasihan saya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama adalah interaksi atau serangan oksigen ke litium, ke litium, ke aluminium. Litium bagian paling positif di sini. Kemudian ini akan lepas ya. Kalau ini sini maka dia akan lepas ke sana ya. Jadi sehingga aluminiumnya bermuatan negatif. Berikutnya setelah itu baru hidridanya. Jadi bagian yang ini kan hidrida muatan negatif, maka muatan negatif itu akan menyerang kalau ini ke sana ya. Kalau ini kalau kita ada akan ikatan ke sini maka ini kan bermuatan positif oksonium ya. Maka tentu saja dalam keadaan seperti ini, maka kira-kira stabil nggak ya? Dalam keadaan seperti ini stabil nggak molekul itu? Enggak, Bu. Enggak. Kalau tidak stabil, apa yang terjadi? Akan terjadi apa? Apa yang lepas? O-nya pengen lepas. O-nya pengen lepas? Enggak tahu, Ibu. Jadi kalau ini seperti ini kan yang pengaruh ya. Ya enggak, bagian ini kan oksigennya tentu saja akan distabilkan nih, akan terjadi delokalisasi elektron, pemutusan ikatan pi ya, ikatan pi dari karbonil. Sehingga ini akan kalau kita seperti ini, maka dia akan menjadi seperti ini nih. Apakah sudah lengkap produknya ini? Ada yang kurang nggak? Apa yang kurang dari molekul C-nya jadi plus. C-nya Betul jadi banget. minus. C-nya jadi minus. Plus. Jadi kalau C jadi plus, artinya dia menjadi bermuatan positif ya. Kalau bermuatan positif menjadi elektrofil, gitu betul nggak? Kalau dia ada menjadi elektrofil, maka dia mudah diserang oleh nukleofil. Nukleofilnya adalah hidrida ini, gitu. Jadi sebetulnya litium tadi menjadi inisiator untuk pembentukan karbokation di karbonil ini gitu ya. Nah, berikutnya hidridanya akan menyerang seperti itu. Nah, jadi karena sebetulnya bisa aja ke sini hidridanya ya. Bisa langsung menyerang ke situ gitu, sama aja kan. Maka akan kita dapatkan molekul seperti ini. Begitu. Ya. Berikutnya, kalau sudah terbentuk ini, maka si aluminium tritorsbuksi ini ya akan berinteraksi atau akan diserang oleh ini muatan yang bermuatan elektron yang mengikat oksigen dan litium gitu, sehingga terbentuklah nanti di sini ikatan antara oksigen dengan aluminium dan litiumnya lepas. Jadi di sini akan kita dapatkan soal dalam bentuk garam, litium plus, dan ini adalah bagian muatan negatifnya gitu ya. Tentu saja ini bukan merupakan juga bentuk dalam stabil ya, karena ini kan kita lihat seperti ini ya, dalam kotak artinya dia keadaan intermediat ya. Maka kalau ini seperti ini, maka dia akan terjadi pemutusan ikatan di sini ya. Apa yang terjadi? Maka ikatan oksigen dan aluminium itu akan putus gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya nanti sebetulnya sebelum putus, maka ini karena ini seperti ini, maka akan terjadi dulu delokalisasi elektron dari oksigen, kemudian diikuti dengan lepasnya Cl-,
dan Cl- itu akan berinteraksi dengan Li, membentuk LiCl. Kemudian, nah molekul ini karena ini pastinya tidak stabil, maka ini tentu akan mudah nanti dengan H2O, ya, H2O nanti akan berinteraksi. Jadi hanya seolah akan memutuskan ikatan antara oksigen dengan aluminium tersebut sehingga kita dapatkan aldehid. Seperti itu. Nah, jadi itu mekanisme yang terjadi pada saat asil klorida direaksikan dengan lithium tritersbutoksi aluminium hidrida. Seperti itu. Oke ya, bisa ya. Nah, untuk ini untuk asil klorida. Jadi ada kespesifikan sebetulnya, tapi menurut saya kalau misalnya ADD pakai di isobutil aluminium hidrida pun untuk misalkan latihan atau ujian, oke, no problem ya. Jadi kita ini akan aja kita untuk memudahkan mungkin semua yang turunan asam karboksilat kita bisa apakah dia asil, apakah ester ataupun katakanlah nitril, kita anggap semua bisa direduksi dengan diisobutil aluminium hidrida seperti itu ya. Tetapi kalau di sini kita lihat bahwa sebetulnya dalam reaksinya maka lithium tritersbutoksi aluminium hidrida itu akan lebih menyukai mereduksi yang asil seperti itu. Ya, sebentar ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa ester atau misalnya nitril itu juga bisa direduksi menjadi aldehid dengan menggunakan diisobutil aluminium hidrida, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana reaksinya? Reaksinya kalau tadi karena diisobutil aluminium hidrida, kalau tadi dengan litium dulu berinteraksi, maka karena ini diisobutil aluminium hidrida, maka kita kita reaksikan dengan, jadi reaksi yang terjadi adalah antara oksigen dan aluminium gitu. Jadi kalau tadi kan karena ada litium dulu, maka dia berinteraksi dengan litium, kemudian baru nanti baru nanti bereaksi dengan aluminium. Tapi kalau misalnya di sini kita kita ini dulu langsung kita reaksikan dulu ini. Kita reaksikan oksigen tadi dengan dari ester dengan aluminium dari tritersbutoksi lithium diisobutil diibal diisobutil aluminium diibal H tadi ya seperti itu. Jadi diisobutil aluminium hidrida. Jadi yang pertama reaksinya adalah oksigen itu akan menyerang aluminium sehingga terjadilah ikatan antara oksigen dan aluminium di situ. Kemudian diikuti dengan putusnya ikatan antara karbonil dengan karbonil dengan oksigen tadi. Kemudian diikuti dengan serangan, sebetulnya kalau ini bisa satu tahap atau 2 tahap ya. Ini bisa ke sana dulu, kemudian nanti jadi positif, kemudian ini lepas gitu ya, seperti itu. Tapi kalau digambarkan ini adalah langsung, jadi serangan hidrida ke karbon dari karbonil, kemudian diikuti dengan putusnya ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen, sehingga didapatkanlah senyawa ini. Nah ini kan senyawa ini kan mirip dengan yang tadi ya, di mana keadaannya adalah oksigen mengikat tadi kalau kita tahu tadi tritersbutoksi aluminium, kemudian C-nya mengikat hidrida, gitu ya, seperti itu mirip. Tapi kalau di sini metoksinya masih alkoksinya masih ada, gitu ya. Nah, jadi berikutnya penambahan air itu akan menyempurnakan reaksi sehingga kita dapatkan aldehid seperti itu, ya. Nah, halnya dengan, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin ini yang lebih mekanisme yang lebih detail lagi. Kalau kita lihat di sini, maka tadi setelah terjadi serangan ke hidrida ke karbonil, kemudian terjadi ikatan antara karbon dengan hidrida, kemudian di sini ada esternya itu akan akan terjadi delokalisasi elektron dari
oksigen pada eternya di sini, kemudian diikuti dengan lepasnya di isobutil aluminium di sini, sehingga nanti akan bentuknya seperti ini molekulnya, ya. Kemudian diikuti dengan serangan air sebetulnya nanti. Jadi serangan air itu akan menyerang akan menyerang karbon di sini, sehingga terbentuklah ikatan antara karbon dengan oksigen, dan di sini ada proton transfer, sehingga ini akan menjadi hidroksi atau OH, kemudian ini ada etoksi gitu ya, seperti itu. Maka delokalisasi elektron dan diikuti dengan lepasnya etoksi, sehingga terbentuklah aldehid. Jadi sebetulnya air itu nanti akan menjadi sumber, kalau kita lihat di sini itu akan menjadi sumber dari karbonilnya tadi, sehingga terbentuk aldehid. Jadi kalau kita bilang work up-nya itu dengan air. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, ya itu akan berhenti sampai ya kalau tadi lihat di sini ya sampai di sini saja gitu ya. Sampai di situ saja. Kalau kita tidak tambahkan air, maka reaksinya tidak selesai dan kita tidak bisa mendapatkan produknya gitu ya. Jadi berbeda dengan hidrida logam lainnya, maka di Daibal itu akan berfungsi sebagai atau akan bertindak sebagai asam Lewis yang nanti akan mengkoordinasikan basa Lewis oksigen dari karbonil sebelum teraktivasi dan mendapatkan dan terjadi transfer hidrida, ya. Nah, kemudian katanya pada reaksi ini untuk diisobutil aluminium hidrida, maka ini pemilihan solvent itu sangat penting sekali, sangat krusial sekali. Biasanya digunakan heksan atau toluen, ya. Jadi ini penggunaan pelarut ini itu merupakan coordinating solvent. Misalnya seperti THF gitu ya, THF juga. Jadi dia akan mendestabilkan tetrahedral, intermediate tetrahedral, dan akan kalau misalnya overreduction gitu ya. Jadi pemilihan itu jadi jadi kalau misalnya THF itu nanti akan seperti itu. Jadi di isobutil aluminium hidrida itu seperti itu. Ya, nanti akan terjadi kompleks seperti itu. Nah, jadi itu reaksinya. Nah, sekarang bagaimana kalau ester ya? Nah, sekarang bagaimana dengan nitril? Jadi kalau nitril direaksikan dengan diisobutil aluminium hidrida, maka kalau tadi oksigen, maka ini N-nya akan menyerang. Jadi kalau kita lihat mekanismenya, N-nya akan menyerang aluminium di sini, sehingga terbentuk ikatan antara nitrogen dengan aluminium, diikuti, nah setelah terbentuk ini, maka tadi sama hidrida di sini ya akan menyerang karbon kalau tadi karbon dari oksigen, ini karbon dari nitril, diikuti dengan delokalisasi elektron dan satu ikatan pi ke N, gitu ya. Maka akan kita dapatkan seperti ini. Dan berikutnya tentu setelah ditambahkan air, maka akan didapatkanlah aldehid. Silakan dicari sendiri atau pelajari sendiri saja bagaimana dari produk intermediate ini kemudian kita dapatkan direaksikan dengan air ya, sehingga kita dapatkan aldehidnya. Seperti itu. Ya. Sampai di sini? Oke, Kak? Ada yang mau tanyakan? Bu, mau nanya Ibu. Berarti nanti kalau diulang, misalnya di ujian ada soal kayak gini, berarti kita yang kanan bawah ke kiri bawah itu kita nggak usah gambar mekanismenya, tulis gitu aja boleh nggak, Bu? Maksudnya yang kanan ini, yang ini? Ya, yang ini dari ke ini, nggak usah langsung. Yang ini kan maksudnya, yang kiri ini kan? Iya, ke yang kiri. Ke yang penambahan air gitu, mekanismenya nggak perlu. Karena itu kadang-kadang bukan merupakan bertahap gitu loh. Bukan merupakan mekanisme yang satu kali tahap gitu ya. Seperti tadi kan, itu ada beberapa tahap, nggak perlu. Jadi pokoknya yang pentingnya adalah yang penting dari reaksi ini adalah adik-adik tahu apa peranan hidrida atau apa peranan pereduksi tadi di isobutil aluminium hidrida, dan apa peranan tadi lithium tritersbutoksi aluminium hidrida. Itu yang penting. Jadi kita sih nggak mempermasalahkan bagaimana reaksi ini. Walaupun tadi kan kalau di sini kan ada tuh reaksinya ya. Kalau yang di reaksi ini, nah ini kan ada contoh bagaimana masuknya air gitu ya. Ini satu contoh saja. Tapi kalau misalnya adik-adik hanya tuliskan ini saja, bahkan mungkin biasanya kita jarang sekali menanyakan mekanismenya. Yang penting adik-adik tahu mungkin ya
tahapan mekanisme bagaimana airnya saja gitu seperti itu, dan kita bahkan juga jarang menanyakan mekanisme ini walaupun belum tentu nanti mungkin kita ya tahapannya yang pentingnya itu adalah peranan hidrida dan peranan aluminium di sini kan gitu ya. Nah itu tapi untuk di sini nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi minimal kalau misalnya kalau misalnya kalau ada tahu gitu ya, silahkan dipelajari aja untuk menambah pengetahuan gitu. Tapi kita nggak akan menanyakannya dalam ujian. Kalau bagaimana mekanisme penambahan air terhadap produk intermediat dari reduksi katakanlah asilit nitril, kemudian tadi ester ataupun asil klorida ya dengan produksi hidrida tadi gitu. Ya, mungkin itu ada yang bertanyakan lagi nggak? Aduh, maaf. Enggak, Ibu. Makasih banyak, Ibu. Yuk, sama-sama. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah ini contoh misalnya, contoh reaksinya nih ya. Sekarang, nah ini kalau yang ini kita ada 2 contoh soal ya seperti ini. Yang pertama adalah ester siklik, yang kedua adalah nitril gitu ya. Yang ditanyakan yang pertama direaksikan dengan diisobutil amonium hidrida, yang kedua juga sama. Yang ditanyakan apa senyawa produk dari reaksi ini. Oke, siapa yang mau menuliskan jawabannya? Silakan raise hand. Bisa langsung annotate, kemudian gambarkan produknya. Kalau misalnya ada yang pakai ada yang pakai pen gitu, drawing pen, atau misalnya mau pakai mouse itu juga bisa. Silahkan raise hand aja, angkat tangannya. Siapa? Saya boleh deh Bu, nomor 1. Oke, Ilona nomor 1. Next ya, satu lagi. Yang nomor 2. Cowoknya nggak ada nih. Halo, siapa yang mau menjawab nomor 2? Ini kayaknya silent mode. Saya lanjut, Ibu. Oke, Dante. Makasih. Ini teman-temannya pada silent mode gitu ya. Atau sleeping mode. Sleeping kali ya. Entah sleeping atau sleep. Benar-benar sleep gitu ya. Bukan mengantuk lagi. Kayaknya benar-benar tidur. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, silakan langsung digambarkan saja produknya. Oke. Oke. Makasih Ilona. Next-nya. Saya belum bilang itu betul ya. Pokoknya Ilona sudah menjawab. Next-nya siapa nih? Tadi Dante. Oke, Dante. Ilona. Bentar, Bu. Oh, pennya. Sok, silahkan. Oh, ini. Ini 50 orang ya yang hadir. Sebentar. Ya. Kira-kira segini, Bu. Oke, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Oke ya. Jadi itu jawabannya Dante. Sekarang baru saya tanyakan jawabannya benar nggak nih jawaban Ilona dan Dante? Yang nomor 1 gimana nih teman-teman yang lain? Benar nggak? Abraham, benar nggak nomor 1? Halo Abraham. Halo Abraham, bisa dengar suara? Nomor 1, benar nggak Abraham jawabannya? Jawaban Ilona. Benar ya? Kamu rame banget di ini kamu lagi di mana, di kafe atau di mana nih? Oh ya Allah, di himpunan. Oh. Oh, yang ada kecil itu. Lain kali mungkin cari yang ini biar rame, soalnya rame. Oke. Oke, nomor 2. Oke, siapa? Gimana kira-kira? Resti, benar nggak Resti nih? Jawabannya Dante. Halo Resti. Halo Bu. Betul nggak jawabannya Dante nomor 2? Sepertinya betul Bu. Sepertinya ya. Kok kamu ragu sepertinya? Betul lah Bu, betul. Betul. Oke, benar ya. Itu baru 2 contoh ya. Jadi contoh-contoh yang lain ada cari sendiri. Nanti mungkin kalau enggak di akhir katakanlah perkuliahan atau ini mungkin kalau misalnya memungkinkan hari Kamis kita kuis mengenai ini ya, mengenai beberapa yang sudah kita bahas di kelas. Hari Kamis mungkin kita 15 menit lah kuis ya mengenai reaksi-reaksi pembentukan aldehid dan keton dan juga apa yang sudah kita bahas ya. Oke ya. Jadi siap semuanya. Nah, oke, jadi itu tadi 2 contoh. Nah, sekarang kita masuk ke maaf ini bisa dihapus. Bisa di-clear Dante dan Ilona jawabannya. Oke, makasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana mendapatkan. Tadi kan baru aldehid semua nih. Sekarang keton. Jadi kita tahu keton dari alkena, dari aren atau ataupun dari alken lah ya. Kita bisa dapatkan dengan mereaksikan dengan apa tuh? Masih ingat nggak? Kalau saya dari alkena, kita reaksinya apa untuk dapatkan keton? Ozon. Dengan? Ozon. Ozon, sama juga dengan ozon. Tapi tentu saja kita tahu ya, betul. Jadi di sini dengan ozonolisis, jadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan ton, maka si alkenanya ini kan untuk mendapatkan keton. Karena kalau kita oksidasi dengan ozon diikuti dengan dimetil sulfida, tadi kan dengan diklorometan ya. Diklorometan, kalau dengan lengkapnya 78 derajat Celcius, maka kita akan dapatkan aldehid juga dan juga ketonnya, gitu ya. Oke, sekarang contoh soal nih ya. Oke, tadi contoh soalnya. Silahkan yang mau menjawab, raise hand nomor 1 dan nomor 2. Siapa nih yang mau jawab? Bisa langsung annotate. Siapa raise hand? Pakai mouse juga bisa kok. Ini ada 2 Rizky. Ya. Kayaknya Rizky yang cewek aja deh. Ini bener ya? Rizky Sri Rahayu. Iya Bu. Kamu pakai mouse? Enggak ada Bu. Oke, kamu posting aja di grup jawabannya, ya. Oke, gambar, tuliskan di kertas dan satu lagi nih Rizky yang lain nih, Rizky Travianto. Oke, ini Rizky cowok ya kalau ini ya. Halo Rizky. Halo Bu. Nah, kamu nomor 2. Iya. Kamu pakai mouse? Pakai touchpad Bu. Oh oke, lebih canggih lagi. Oke, langsung. Enggak, pakai touchpad dari laptopnya. Oh touchpad, nggak bisa pakai ini. Iya. Oh ya udah, kamu posting juga lah di WA. Ya. Oke. Nanti saya gambarkan. Oh, oke. Kamu coba gambar dengan itu. Oke lah. Oke.
Nggak apa. Next-nya. Siapa tadi? Rizky Sri ya? Sebentar Bu, masih di foto. Oh, masih di foto. Oke. Oh, ada lagi Rizkia. Ada Rizki. Tadi ada 2 Rizki dan ada Rizkia ya. Wah, ini kayaknya Rizkinya. Tadi yang Afdi itu Rizky Travianto yang ngisi atau siapa tadi? Bener kamu ya? Atau yang lain? Tapi kalau dari jawabannya tadi. Oke. Oke, sip ya. Jadi kalau kita lihat dia menggambarkan seperti ini. Bentar. Ini juga nih saya suka bergerak lebih cepat dari yang punya nih. Keinginan yang punya. Jadi kalau ini ya. Jadi kalau misalnya ini sebentar. Oke. Dia gambarkan seperti ini, saya gambarkan sesuai yang itu aja ya, yang apa? Jadi gambarnya ini 1 dan kemudian ini ya, gitu. Jadi betul bahwa pemutusannya di sini. Jadi ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, yang satu akan menjadi keton. Nah, ini yang jadi keton dan yang satu akan menjadi aldehid ya. Karena kan ini masih ada hidrogennya. Betul ya? Kemudian yang berikutnya ini juga sama. Ini pemutusannya di situ. Satu akan menjadi aseton dan satu akan menjadi aldehid ya, karena masih ada 1 hidrogennya di situ. Jadi tinggal sebetulnya memutuskan ini dan mengganti dengan oksigen ya, karbonil di situ. Jadi sangat mudah sekali kalau Anda tidak ditanyakan mekanismenya langsung bisa jawab. Oke. Nah, sekarang cara yang lain untuk mendapatkan, makasih ya tadi siapa? Tadi Rizky Sri, Kiki ya dan Afdi ya tadi ya. Oke. Jadi jawabannya kemudian kita masuk ke reaksi yang lain gitu ya. Untuk reaksi yang lain untuk mendapat keton misalnya salah satunya dengan reaksi Friedel-Crafts. Nah, masih tahu nggak reaksi Friedel-Crafts untuk mendapatkan keton, kira-kira reaksi Friedel-Crafts yang mana? Reaksi Friedel-Crafts yang mana? Reaksi Friedel-Crafts itu apa sih? Masih ingat? Memasukkan CH3 bukan Bu. Alkil di benzen. Alkil dan satu lagi apa? Friedel-Crafts itu. Substitusi asilasi. Alkil. Nah, asilasi. Mana yang akan mendapatkan keton? Karbonil keton. Asilasikah atau alkilasikah? Jadi kalau ada benzen, kita ingin buat keton, misalnya, maka kita reaksikan dengan asilasi Friedel-Crafts atau alkilasi Friedel-Crafts. Asilasi. Asilasi benar, kamu jangan ragu-ragu, Michelle. Kalau untuk asilasi biasanya ada katalis apa tuh? Friedel-Crafts itu katalisnya apa? FeCl3 Bu, lupa saya. Ya, kalau nggak FeCl3 biasanya untuk Friedel-Crafts AlCl3 ya. Itu. Jadi jangan sampai lupa itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan keton dari aren atau alkil ya, maka kita bisa menggunakan reaksi Friedel-Crafts. Oh, ini siapa tadi? Rizky, tolong dihapus. Ininya di clear, bisa nggak? Jawabannya tadi. Mari kita teruskan. Nah, jadi soalnya akan nempel terus nih si jawabannya. Halo Rizky apa tadi? Travianto ya?
Halo Rizky. Kemana dia? Oh, dah. Oke, jadi kita reaksikan benzen misalnya dengan asil klorida dengan katalis AlCl3 ya. Apa guna AlCl3 di sini sebetulnya? Putri Ayunita, apa guna AlCl3 dalam reaksi ini? Halo Putri. Ya, Untuk apa tuh AlCl3 dalam reaksi ini, dalam reaksi Friedel-Crafts asilasi? Masih ingat nggak? mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi dengan membentuk apa tuh? Mempercepatnya bagaimana? Membentuk ini Membentuk apa? cabang. Apa yang dipercepat? Membentuk apa tadi? Membentuk ini dulu, membentuk cabang dari cabang ini. Cabang apa? Cabang apa? Coba lebih jelas dulu. Alkil halida dulu. Alkil halida. Oh, alkil halida kan alkil halidanya dari mana alkil halida? Ada alkil halida di sini? Ini kan reaksi ini, Friedel-Crafts asilasi. Ada alkil halida kah di sini? Ada. Ada alkil halida? Halo Putri. Kalau alkil halida itu contohnya apa? Alkil halida contohnya apa? Halo Putri. H3Cl, Bu. H3Cl. H3Cl. CH3Cl. Di sini ada gitu? Nggak ada, Bu. Jadi sebut secara umum aja ya. Fungsi katalis pada reaksi substitusi elektrofilik benzena itu apa sih sebetulnya? Kalau Putri masih ingat apa yang dikuliahkan semester lalu? Udah kan dikuliahkan ya? Dibahas oleh Bu Dea ya? Udah ya Putri ya? Iya Bu, tapi lupa. Kamu lulus kan Kak? Putri? Iya lulus Bu. Lulus. Oh, bener nih. Lulus. Saya coba cek lagi nilainya. Aromatiknya. Apa tuh ada yang teman-teman nggak tahu nggak? Angelin. Apa Angelin? Secara umum katalis pada reaksi ini untuk apa sih sebetulnya? Halo Angelin. Angelin bisa dengar suara saya? Iya, saya Bu, bisa Bu. Oke. Apa sih gunanya AlCl3 pada reaksi ini? Atau misalnya kalau saya secara umum katalis pada reaksi substitusi elektrofilik pada benzena, fungsinya untuk apa sih? Halo? Hai, kemana? Kamu searching dulu. Ini aja yang taunya apa dulu, Angelin? Gak usah searching dulu. Tahu nggak? Mempercepat reaksi. Iya, mempercepat. Tapi seperti apa mempercepatnya? Itu mah tadi sudah dijawab. Apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi yang jawab tuh Afdi ya, bukan Rizky Travianto tadi tuh? Yang menuliskan jawabannya tadi? Yang tadi soal tadi ya? Iya, Afdi, Bu. Tadi yang kenapa bukan Rizky Travianto tuh? Yang tadi saya minta Rizky. Nah, sekarang Afdi aja yang jawab dulu. Afdi, apa fungsi AlCl3? Katalis, Bu. Betul, katalis. Betul. Katalis apa maksudnya? Dari tadi juga itu mah sudah dijawab, itu katalis. Saya juga menyatakan. Apa itu? Ini basic loh, basic organik kimia loh untuk benzen. Mengikat klorida bukan?
Mengikat klorida. Untuk apa diikat? Ini kayaknya baru satu Menjawab, semester. Bu. Boleh. Kalau saya agak lupa, cuman benar kadang-kadang nanti mengikat klorida sampai terbentuk ada karbokation, bukan, Bu? Jadi sebetulnya tujuannya untuk membentuk apa tujuan utamanya? Karbokation. Membentuk karbokation. Nah, itu pembentukan karbokation utamanya sih. Intinya pembentukan karbokation karena si benzen itu kan bukan merupakan nukleofilik yang kuat ya. Maka karbokationnya harus betul-betul dalam bentuk karbokation gitu. Jadi bentuk elektrofil gitu ya. Jadi sebetulnya AlCl3 atau katalis di dalam reaksi substitusi nukleofilik, substitusi elektrofilik pada benzen itu sebetulnya diperlukan untuk membentuk elektrofil yang betul-betul bermuatan positif. Begitu. Karena kan kalau kita reaksikan, ini kan akan dapat ini kan hasil positif kan gitu ya. Ya enggak? Nah, itu akan baru bereaksi. Jadi jadi yang sudah diujikan atau yang sudah dipelajari semester lalu dipelajari lagi ya, karena akan ditanyakan ya di sini. Terutama kita akan kuis hari Kamis ya itu. Oke, next ya. Itu. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah oksidasi nih, oksidasi dari alkohol menjadi keton. Misalnya oksidasi dengan dari alkohol sekunder ya, saya nggak akan lama-lama dulu. Jadi misalnya digunakan bisa PCC, pyridinium klorokromat, ataupun digunakan asam kromat di situ ya, sehingga kita dapatkan keton ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi dari keton, reaksi pembentukan keton dari nitril. Jadi di sini digunakan bukan tadi reduksi kalau tadi kan kalau keton kita reduksi dengan turunan dengan hidrida, maka kita dapatkan aldehid. Nah, bagaimana untuk sampai dari nitril dapatkan keton? Jadi reaksinya adalah kita menggunakan reaksi dengan organologam. Apa yang kita lakukan? Jadi kita reaksikan alkil nitril ini kita reaksikan dengan organometal. Jadi alkil logam, alkil metal seperti ini. Kemudian kita yang kedua, dan tentu saja ini biasanya dalam diethyl ether ya, dry solution, solvent kembali. Kemudian yang kedua adalah kita hidrolisis ya, sehingga kita dapatkanlah keton. Jadi artinya kita sebetulnya yang kita lakukan adalah membuang si keton tadi, N tadi ya, sehingga kita dapatkan keton. Jadi ini adalah reaksi atau misalnya senyawa intermediat pada reaksi ini ya. Jadi ini akan masuk sebetulnya, jadi yang kita ini kan kalau R dengan M, maka R itu bermuatan apa? Negatif atau positif? Ini. Nah, ini. R-nya muatan negatif atau positif? R di sini. Negatif, Bu. Betul, negatif. Kalau negatif, parsial negatif, maka dia akan bisa menyerang ini kan, karena ini kan parsial positif gitu. Dan ini akan ke sana, sehingga terbentuklah senyawa antara ini. Jadi dan kemudian kalau kita reaksikan dengan H3O+, maka kita akan dapatkan produknya yaitu keton. Gitu. Jadi keton dari nitril. Nah, sekarang contohnya reaksinya. Nah, ini. Silahkan. Tadi kayaknya Rizky Travianto berarti tadi belum jawab dong tadi. Iya Bu, tadi saya ambil kertas ternyata udah diisi. Oh ya udah nggak apa-apa. Sekarang nomor 1, nah, kamu ngejawab ya. Nomor 1 ini. Afdi nggak bilang-bilang nih. Ini R7 siapa sih? Coba gunakan nama, coba di rename. R7 itu R7 siapa nih? Kalau bisa diganti namanya dengan nama yang sesuai atau nama panggilan. Oke. Razik. Oke. Nah, Razik nomor 2, Razik. Nomor 2 bisa ya Razik, kamu punya pakai pen atau pakai kertas? Halo Razik. Bisa Bu, bisa. Oke, langsung tuliskan jawabannya di sini ya. Langsung kamu annotate dan tuliskan jawabannya. Kalau tadi Rizky Travianto, saya makanya kok Afdi, saya pikir nama panggilannya dari kok beda, ada Afdi juga gitu ya. Oke. Silakan nomor 1 tadi Rizky Travianto, kemudian yang nomor 2 adalah Razik ya. Razik, kenapa kamu dipanggilnya R7? Kamu R-nya ada 7? Ada. Kenapa Razik? Kalau boleh tahu? Dari game itu, Bu.
Oh, dari game. Saya pikir. Soalnya kayak K9 gitu kan ya. Kalau K9 beda lagi ya. Oke. Oke, Razik. Next-nya siapa namanya? Rizky Travianto. Belum ya? Sebentar ada azan dulu ya. Saya off dulu. Saya mute dulu.